Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Sandi. My NPM is 2341102A. In this video, I will explain a little about international strategic management. Okay, the first is definition. International strategic management is the process of planning, implementing, and evaluating a company strategy for conducting business various countries. The goal is for the company to be able to compete globally, adapt to the international environment, and achieve a competitive advantage in the global marketplace. Jadi di slide ini dijelaskan tentang pengertian manajemen strategis internasional. Manajemen strategis internasional merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnis di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan mampu bersaing secara global, menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional, serta mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Next is challenge of international strategic management. Companies face various challenges in implementing international strategies, including: one is cultural differences that influence consumer behavior. Two, differences in laws and regulation across countries. Three is unstable economic condition. 4, increasing global competition. And 5, an exchange rate and political risks. The challenge require companies to be more flexible in the developing strategies. Jadi di slide ini dijelaskan tentang tantangan manajemen strategis internasional. Dalam menjalankan strategi internasional, perusahaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen di setiap negara. Selain itu, terdapat juga perbedaan hukum dan regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, persaingan global yang semakin ketat, serta risiko nilai tukar dan politik juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyusun strategi yang fleksibel dan adaptif. Next is strategic alternative. Companies have several strategic options in international business, namely global strategy. Products are standardized worldwide. Multi-domestic strategy. Products are tailored to local market. And transnational strategy, a combination of global and local. Example, food product typically use a multi-domestic strategy to adapt to the tastes of each country. Jadi di slide ini jelaskan tentang alternatif strategis. Perusahaan memiliki beberapa alternatif strategi dalam menjalankan bisnis internasional. Pertama adalah strategi global, yaitu perusahaan menggunakan produk yang sama di seluruh dunia. Kedua adalah strategi multi-domestik, yaitu perusahaan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal di setiap negara. Dan yang ketiga adalah strategi transnasional, yaitu menggabungkan antara strategi global dan lokal. Sebagai contoh, produk makanan biasanya menyesuaikan rasa dengan budaya masing-masing negara, sehingga menggunakan strategi multi-domestik. Next is component of an international strategy. An international strategy consists of several main components, namely analysis of the global business environment,
determining the company's vision and objective. 3. Selecting in international market. 4. Determining competitive advantage and effective resource management. These components form the basis for strategy decision making. Jadi di strategi ini dijelaskan tentang komponen strategi internasional. Dalam menyusun strategi internasional terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis global terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan yang ingin dicapai, memilih pasar yang akan dimasuki, serta menentukan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang juga sangat penting agar strategi dapat berjalan dengan efektif. Next is developing an international strategy. In developing an international strategy, companies need to conduct global market research, adapt product to consumer needs, determine market entry methods, explore joint ventures, manage international business risks, evaluate and refine strategies. This process is essential to ensure the strategy remains relevant to market condition. Jadi di slide ini tuh dijelaskan tentang mengembangkan strategi internasional. Dalam mengembangkan strategi internasional, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, yaitu melakukan riset pasar global untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, yaitu menyesuaikan produk dengan kondisi pasar yang akan dituju. Yang ketiga, yaitu menentukan cara masuk ke dalam pasar tersebut, seperti melalui ekspor atau kerjasama dengan perusahaan lokal. Selain itu, perusahaan juga harus mengelola risiko dan melakukan evaluasi strategi secara berkala. Next is level of international strategy. International strategy consists of several levels, namely corporate level determines the company's global direction, business level, competitive strategy in specific markets, and functional level, upper national strategy, marketing, production, all level must support each other to achieve company goals. Jadi di sini tuh jelaskan tentang tingkatan strategi internasional. Strategi internasional terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama adalah tingkat korporasi, yaitu menentukan arah dan tujuan global perusahaan. Yang kedua adalah tingkat bisnis, yaitu strategi perusahaan dalam bersaing di pasar tertentu. Yang ketiga yaitu adalah tingkat fungsional, yaitu strategi operasional seperti pemasaran dan produksi. Dan ketiga tingkatan ini saling berkaitan dan harus berjalan secara selaras. Okay, the last one is the conclusion. International strategy management is crucial in facing global competition. Companies must be able to choose the right strategy, adapt to international conditions, and manage resources effectively to survive and thrive in the global marketplace. Jadi, kesimpulannya, manajemen strategis internasional sangat penting bagi perusahaan yang ingin bersaing di pasar global. Perusahaan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, memilih strategi yang tepat, serta mengelola sumber daya secara efektif. Dengan strategi yang baik, perusahaan dapat berkembang
dan mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional. Okay, this is enough of my understanding about international strategy management. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.